mengembalikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, yang sudah bebas dari penindasan dan perbudakan dengan status keadilan sosial yang setara. Kita semua umat Islam khususnya sudah dideklar oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah sama dan sederajat iman dan agama. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Apa itu? Kita menghargai jasa para pahlawan, jasa para syuhada, jasa para kiai kita, cara kita mengembalikan marwah YKI Nusantara yang selama ini membimbing kita, kemudian memberikan ilmu pengetahuan kita. Nah, ini harus kita pertahankan supaya adab, etika bangsa Indonesia tetap santun, tetap saling menghormati, saling menyayangi, dan kita menginginkan negara Indonesia ini jadi negara yang baldatun, thayyibatun, warahun ghafur, tetap dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah, saling menghormati, saling penuh kasih sayang. Ini informasi yang terkait tadi itu hasil kesepakatan PCNU se-Solo Raya di Karanganyar tanggal 24 hari Selasa malam Rabu bulan ini, tahun ini itu fix ya, 3 poin itu fix. Ya, itu hanya PCNU se-Solo Raya aja. Ya, kan se-Solo Raya itu kan ada anunya sendiri, ada persekutuannya sendiri. Karesidenan Solo Raya itu berapa? 7 kabupaten, 1 kota ya. Oh, itu se-Solo Raya itu daerah itu satu kabupaten ya. 7 kabupaten, 1 kota. Karanganyar, Boyolali, Solotigo, apalagi itu. Ya semacam itulah. Aku lali aku. Apalagi nggak apal. Klaten, Seragen, nah itu. Berarti pengurus PCNU yang di daerah-daerah yang membawahi daerah tadi tahu semua ya soal ini ya, se-Solo Raya itu ya. Untuk MBC masih banyak yang muhibin, tapi nanti mau dikumpulkan bersama nanti di dalam satu tempat nanti akan. Mungkin Banser Ansornya belum tahu juga mungkin ya Gus ya. Belum. Oh, hanya kalangan terbatas ya. Tapi Roy Suryanya kan udah sepaham. Jadi kalau Roy Surya sudah oke, tanfid lain-lain kan harus nurut. Oh ya, apa? NU Roy Surya. NU kan modelnya kan kayak imam gitu. Kalau imamnya A, yang bawah kan harus A semua kan gitu. Oh, yang di atasnya itu Rois Am itu ya. Ini di bawah ini ya. Kalau yang PB Rois Am, kalau yang di bawah kan Rois saja. Rois saja. Roy Surya cabang. Artinya di bawah pun sebagai sesepuh yang di cabang pun sudah mengetahui tentang agenda ini gitu ya, dengan kata lain seperti itu ya. Oh iya sudah. Sebenarnya pengurus NU banyak yang sebenarnya setuju, cuma antara masih sungkan atau takut atau intinya melihat situasi dulu. Tidak ada indikasi wani biro ya? Enggak ada. Kalau masalah itu enggak ada. Oh, itu biro nggak ada ya? Disinggung masalah wani biro nggak ada ya? Kalau masih disinggung masalah leluhur,
masalah sejarahnya mosok kata ini sih Pak. Omongan biro nggak ada itu. Nggak ada ya. Oke. Jadi kebanyakan ini masalah adab wong Jawa iki kaenaan gitu ya. Nah, semacam itu yang membuat akhirnya banyak orang pintar, orang hebat akhirnya tidak muncul karena nggak enakan itu. Terus ada indikasi nggak? Tapi kalau Ada indikasi nggak, Gus? Tapi kalau sudah kalau sudah batas itu dijebol kan nanti kan orang Jawa kan sulit untuk dihentikan. Ya. Kan begitu ceritanya. Orang Jawa ini sulit untuk digugah, tapi kalau sudah digugah, yo saat termo pati kan gitu. Ya. Jadi ini mbledoske rasa sungkan rekuh pekewuh ini memang tidak Oh, gampang ya. Para tidak gampang. sesepuh NU Tapi- terutama yang di PC ini. Tapi perubahan harus dari bumi Mataram. Karena bumi Mataram ini non sewu, saya Iya. bicara mengenai masalah ketauladanan. Kalau di pusat-pusat kerajaannya aja sudah bangkit, yang pinggir-pinggiran itu nanti akan mengikuti. Oh, jadi kalau ada hanya isu nih ya, isu tentang rungkatnya nasab Balawi ini, ada isu bledosin di Jawa Timur, itu tidak 100% benar ya. Baru yang lainnya ikuti. Artinya kalau bicara mengenai masalah pusat itu benar. Jadi memang Pak Alawi kuat di Jakarta kan, Jakarta sama di daerah sekitar Pantura, Tapal Kuda. Bukan Jawa Timur, Tapi- Gus. Bilangnya Tapal Kuda kan Jawa Timur. Oh, oke, ya. Oh, jadi Cuma gini, ya. tetap suatu peradaban yang filosofinya lebih kuat itu akan lebih mendominasi dibanding yang filosofinya lebih lemah dimanapun. Contohnya misalkan di Eropa saja gerakan filsafat kan ada madhab Frankfurt, ada Prancis itu ya, sama Inggris ya. Selalu dari tiga jantung filsafat ini atau pemikiran ini lah. Kalau bicara mengenai masalah Jawa, halo. Ya, terus Gus. Ya, Gus. Kalau bicara mengenai masalah kebudayaan Jawa, itu selalu munculnya dari Jogja Solo. Contoh misalkan kita misalkan aktivis 98 kan gitu. Ya. Kita dulu aktivis 98 Surabaya. Kurang apa Surabaya? Beringas, frontal, egaliter, ya kan? Tapi ketika bicara mengenai masalah wacana, mengenai masalah ide, gagasan, itu mesti kita akan menoleh dulu gimana Jogja. Nah, itu gitu. Dengan kata Itu lain, yang kita lihat. nih Dengan Mataram ini Dengan kata lain kawahnya bahwa- gitu ya, kawah. iya, Jadi kawah dari kawah semua kunci peradaban ilmu dan Kalau kebudayaan ini ya. Iya, ilmu dan kebudayaan. Contohnya misalkan, kenapa kok salah satu yang menguatkan bahwa Pak Alawi ini besar adalah ketika Hall Solo kan gitu kan. Hall Solo ini kan dahsyat, hall terbesar kan. Di bawahnya hallnya Kurus Kumpul Martapura. Oh, ya, oke. Nah, makanya
pusatnya sebenarnya ya di situ-situ aja sebenarnya, di pusat peradaban situ. Dan nggak salah dulu Belanda nganu tanah di sekitar Solo itu termasuk Masjid PP10 menjadi Masjid Asgaf itu karena memang mereka kan juga punya orang-orang yang mengerti studi analisa sosial dan lain-lain. Jadi kalau gitu. kalau di diartikan itu Jogja ini kawahnya dari sekian sumber utama peradaban dan kebudayaan Indonesia. Hanya yang menjadi penyulut atau api membara semangat ini dari wilayah Jawa Timur gitu kan, dengan kata lain. Iya, dari Jawa Timur. Oke. Kenapa kok dari Jawa Timur? Ya begitu. Memang dulu selalu kan dapur pergerakan, dapur perjuangan, dapur perlawanan kan selalu muncul dari Jawa Timur. Dalam hal ini Surabaya, konteksnya kan konteks kemajapahiten. Tapi sebenarnya, halo. Iya, halo terus Gus, ya. Tapi sebenarnya Imperium Majapahit itu kan imperium sepuhan, imperium mentah, imperium imperium yang secara filosofis itu kalah jauh dengan Mataram kuno. Iya, belum. Mataram kuno pelariannya aja para putra dewa ya jadi maharaja di Sriwijaya. Terus kemudian raja Samaratungga siapa itu, kalau masuk ke nyebut Dharanindra itu kan penguasa sampai ke Korea, sampai ke Jepang dan lain-lain. Ya. Berarti lebih kalau kita bicara imperium ini ya tetap kembali lagi ke Mataram berarti kan, karena dia satu kelompok atau satu wilayah kekuasaan yang lebih punya otoritas tunggal berarti gitu ya. Betul, karena Mataram kan kepanjang tanganan dari Demak dari Majapahit dari peradaban sebelumnya. Jadi kalau kita bicara ke era kekinian ya Mataram. Sekarang kalau kita tanya mana presiden yang tidak ada darah Mataram, presiden RI. Semua berdarah Mataram. Semua berdarah Mataram. Saudara-saudara podcast penair yang saya jabarkan, satu persatu ketegasan dari tokoh-tokoh NU di tingkat wilayah, di daerah, mulai bermunculan keberanian terang-terangan untuk melawan arogansi dan sikap-sikap yang kita anggap sebagai batil dari kelompok imigran Yaman Pahlawi. Setelah Banyumas beberapa waktu yang lalu menunjukkan sikap tegasnya dengan berani secara resmi mengundang Gus Abbas Buntut Cirebon pada acara Hari Santri Nasional, kemudian setelah itu menyusul tokoh-tokoh NU di Solo Raya menolak Habib Pahlawi. Hari ini kembali sikap tegas yang sama dilakukan oleh pengurus cabang NU Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya menerima surat himbauan dari PCNU Garut ini yang meminta kepada seluruh jajarannya, pengurus-pengurus NU di seluruh Garut untuk tidak mengundang Habib Pahlawi di dalam setiap
acara-acara keagamaan mereka. Nah, seperti apakah isi suratnya? Baik, saya bacakan nih, biar saya tidak dituduh hoak ya. Ini suratnya tertanggal 16 November 2023, sebenarnya sudah beberapa hari kemarin, tapi baru beredar ini. Nomor 0448 _PC dan seterusnya, perihal surat himbauan. Kepada yang terhormat pengurus MBCNU se-Kabupaten Garut. 2. Pengurus ranting se-Kabupaten Garut. 3. Warga Nahdien di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan teriring doa semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdasarkan hasil rapat suriah yang juga dihadiri oleh perwakilan jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, membahas sikap dan langkah PCNU Kabupaten Garut berkenaan dengan hasil penelitian pustaka mengenai nasab para habaib yang dilakukan oleh Kiai Haji Mahyudin Usman Al-Bantani MA, Ketua Rabithah Mahadil Islam atau RMI PWNU Banten, risalah rapat terlampir. Atas hal tersebut untuk menjaga kondusivitas masyarakat, terutama dalam menghadapi pemilu 2024. Rapat suriah PCNU Garut memutuskan dan menghimbau agar warga NU Kabupaten Garut sebagai berikut. 1. Menyikapi hasil penelitian tersebut secara bijak dan tetap menghormati pendapat orang yang berbeda dalam menyikapinya. Yang kedua, tidak mengundang habaib dalam berbagai acara yang diadakan di kalangan warga NU sebelum adanya isbat atau penetapan nasab mereka, baik melalui penetapan oleh Nakobah Internasional maupun berdasar hasil tes DNA. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditandatangani oleh jajaran pengurus PCNU Kabupaten Garut, Isuriah Kiai Haji RD Amin Muhyiddin Maulani, katibnya Dr. Andes Haji Samhari, kemudian Ketua Tanfidiyah Dr. Andes Kiai Haji Aceng Abdul Wahid, dan Sekretaris Deni Rangga Jaya, tembusan PWNU Jawa Barat dan arsip. Ini kop resmi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut. Oke, kita menyambut baik terhadap ketegasan jajaran pengurus PCNU Garut. Mudah-mudahan langkah tegas seperti ini akan segera juga diikuti oleh PCNU, PWNU, MBCNU, dan seluruhnya pengurus ranting di seluruh Indonesia. Saya kira beralasan apa yang dilakukan oleh PCNU Garut. Karena apa? Sampai hari ini pasca tesisnya Kiai mau diluncurkan, sampai hari ini baik secara resmi ataupun tidak, keluarga besar Rabithah Alawiyah tidak sanggup menjawab tentang nasab silsilahnya yang diputuskan batil, tidak tersambung kepada Nabi oleh Kiai Mahyudin Usman Al-Bantani. Tidak hanya itu, dari versi yang lain, dari sisi yang lain, dari sisi tes DNA, pengakuan Nakobah Internasional juga mereka gagal untuk membuktikan diri bahwa para imigran Yaman Ba'alawi ini adalah keturunan zuriat Nabi SAW, sebagaimana klaim-klaim mereka selama ini. Sekali lagi, salut buat PCNU Garut. Kita akan menunggu pengurus-pengurus NU di daerah dan wilayah yang lain. Semoga cepat melakukan ketegasan yang sama. Demi apa? Demi kita semuanya, demi Nahdlatul Ulama, demi Nusantara, demi sejarah yang harus ditegakkan, demi sejarah yang harus kita jaga dari siapapun yang ingin mencoba memotong, membelokkan. Walaupun itu orang-orang yang katanya mengklaim diri sebagai zuriat Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Mubarok, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil rapat gabungan jajaran Suriah dan Tanfidiyah, lembaga dan badan otonom di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin instruksi. Yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Yang kedua, untuk mengamalkan kembali amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama seperti tahlil, yasin, berjanji, manakib, istighosah, mujahadah. Yang ketiga, untuk setiap agenda resmi NU untuk diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya Lalwatan dan Qiraatul Quran. Demikian hasil rapat gabungan yang dihasilkan pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi kepada seluruh pengurus NU baik cabang maupun pengurus ranting di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Wallahumma bi'il taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.